Di informasi kali ini, 3 kendaraan di Magelang, Jawa Tengah terlibat tabrakan beruntun. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran sopir mobil box terjepit di kabin kendaraannya. Sementara di Medan, Sumatera Utara, lagi-lagi sebuah minibus terbakar saat sedang mengisi bahan bakar di SPBU. Dengan menggunakan alat pemotong besi, pemadam kebakaran Kabupaten Magelang berupaya mengeluarkan seorang sopir mobil box yang terjepit di kabin kendaraannya di Jalan Yogyakarta Magelang di Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Selasa siang. Setelah 45 menit, korban tabrakan beruntun ini bisa dikeluarkan dan dibawa ke Rumah Sakit Merah Putih Kabupaten Magelang. Kanit Gakum Satlantas Polres Magelang menyebut, tabrakan beruntun antara mobil box korban, truk box, dan minibus ini terjadi setelah truk box menabrak minibus yang sedang berhenti di pinggir jalan karena mengalami pecah ban. Mobil korban yang melaju kencang dari belakang truk box tidak bisa menghindari truk box dan menghantam bagian belakang truk. Kerasnya benturan membuat korban terjepit. Pengemudi minibus dan truk dilaporkan selamat dan tidak terluka. Kamera warga merekam kepanikan yang terjadi ketika sebuah minibus terbakar di SPBU di Jalan Letda Sujono, Kota Medan, Selasa sore. Api dapat dipadamkan oleh petugas SPBU dengan menggunakan alat pemadam api di SPBU. Pemilik mobil mengaku api muncul dari bawah kendaraannya ketika ia sedang mengisi bahan bakar. Dari pemeriksaan bagian mesin mobil, pemadam kebakaran menduga korsleting di pendingin mobil memicu kobaran api. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah pemirsa, Anda masih ingat kasus tabrak lari 2 remaja oleh anggota TNI di kawasan Nagrek, Jawa Barat pada Desember 2021 lalu? Nah terdakwa yakni Kolonel Infantri Priyanto akhirnya resmi divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tinggi 2 Jakarta. Dan majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana, perampasan kemerdekaan serta membuang mayat korban. Tersebut di atas yaitu Priyanto, Kolonel Infantri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memidana terdakwa oleh karena itu dengan penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Demikianlah vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta kepada Kolonel Infantri Priyanto. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, perampasan kemerdekaan, serta membuang mayat korban. Nantinya, Priyanto akan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sipil. Nanti setelah dalam waktu 7 hari itu berkekuatan hukum tetap, ya, terdakwa menjalani pidananya itu di bukan lagi di pengadilan ulangi, di penjara militer, namun di lapas sipil. Karena dia sudah dipecat. Atas putusan ini, terdakwa maupun auditor menyatakan pikir-pikir. Auditor militer beralasan penggunaan pasal perampasan kemerdekaan tidak sesuai dengan tuntutan, yaitu pasal penculikan. Di dalam tuntutan kita kan menuntut kemarin pasal 340, 328, penculikan, sama yang menghilangkan mayat. Sementara untuk pasal yang kedua kan dibuktikan oleh majelis hakim bahwa itu perampas kemerdekaan. Nah itu merupakan salah satu celah nanti. Kasus ini terjadi pada 8 Desember 2021 lalu. Kasus bermula saat Kolonel Priyanto serta 2 anak buahnya menabrak Handi dan Salsabila di kawasan Nagrek, Jawa Barat. Priyanto kemudian membawa kedua korban dan membuangnya ke anak Sungai Serayu. Padahal saat itu korban Handi belum meninggal dunia. Iwan Hermawan, Indra Hadi, Jakarta.